وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم اشف مرضانا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا حجا مبرورا وعمرا متقبلا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab fikih Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, dan karena sudah sangat mendekati bulan Ramadan, maka kita lanjutkan pembahasan tentang fikih puasa. Dan sekarang sudah sampai pada pasal baru. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal baru. Fiman, tentang orang yang yajibu alaihi, wajib terhadapnya, as-sawmu, untuk berpuasa, maksudnya puasa Ramadan. Syartu, syarat, man yajibu, orang yang wajib, alaihi, terhadapnya, sawmu Ramadan, melakukan puasa Ramadan, ada 4 syarat. Nah, kalau di situ sudah ada nomornya, alhamdulillah. Kalau tidak ada nomornya, alangkah bagusnya panjenengan kasih nomor. Syarat yang pertama, al-aql, dia harus berakal. Artinya, orang gila tidak wajib puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak mukallaf. Dalilnya sabda Nabi yang sudah terkenal, rufi'al qalam an thalath. Diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya, tidak dijadikan sebagai beban dalam Islam ini apabila dia tidak termasuk apabila dia termasuk 3 orang ini. 3 orang termasuk salah satunya adalah orang yang gila. Ini diangkat pena alias tidak ada kewajiban. Syarat yang kedua, wal bulugh, dan dia sudah balik. Jadi anak-anak kecil belum wajib untuk puasa. SD kelas 6 dia belum haid untuk perempuan. Untuk laki-laki maupun perempuan belum muncul bulu kemaluan, belum usia 15 tahun, belum juga mimpi basah, nah berarti belum balik, tidak wajib puasa. Andaikan mereka anak agak nakal, disuruh puasa tapi nggak mau puasa. Atau dia mengatakan, saya puasa, tapi nanti masuk kamar makan roti. Begitu roti habis, keluar. Kemudian ditanya, puasa tidak? Puasa. Tapi padahal dia makan, ya belum dosa, namanya anak kecil. Kemudian yang ketiga, wal Islam, adalah beragama Islam. Maka orang-orang kafir tidak wajib puasa. Tapi ingat, meskipun orang kafir tidak wajib puasa, besok di akhirat disiksa gara-gara tidak puasa. Demikian juga gara-gara tidak Islam. Yang keempat, wal itaqah, dan mampu. Maka kalau ada orang yang berakal, dan dia beragama Islam, dan dia sudah balik, tapi nggak ada kemampuan, nah ini nggak wajib puasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contohnya kayak apa? Ada orang baru saja masuk Islam. Pas masuk Islam, pas puasa Ramadan. Maka dikasih tahu, Pak, karena panjenengan sudah Islam, panjenengan wajib puasa. Kaget dia, nggak pernah seumur-umur berpuasa. Akhirnya dia berpuasa sampai zuhur pingsan. Nah, udah, nggak wajib. Silakan makan, silakan. Panggil sana mie ayam sana, dimakan sana, nggak apa-apa. Nah, kemudian besok harus nyoba lagi. Nggak boleh pasrah. Kemarin saya nggak kuat, maka sekarang saya nggak puasa. Nggak boleh, harus nyoba lagi. Dan ternyata dia nyoba bisa sampai asar, tapi pingsan lagi. Nah, silahkan makan pas asar. Besok nggak boleh langsung nyerah, harus puasa lagi. Dan ternyata setelah 3 hari dicoba, bisa pada hari yang ketiga. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kemampuan itulah yang menyebabkan wajib, tetapi kalau belum mampu tidak wajib. Adapun anak kecil, wa yu'maru, dan diperintah bihi, untuk puasa, as-sabiyyu, anak kecil, lisab'in, pada usia 7 tahun. Ini kalau dicari dalilnya nggak ada, Pak. Adanya perintah anak kecil disuruh melakukan apa? Salat. Lah, puasa dikiaskan oleh para ulama dengan salat. Kenapa? Karena sama-sama rukun Islam. Maka sebagaimana kita disuruh ngajari anak untuk salat atau menyuruh anak untuk salat pada usia 7, demikian juga anak-anak kita latih puasa
atau kita suruh puasa pada usia 7. Kalau sebelum usia 7, maka latihannya cuma latihan puasa mini, puasa beduk sampai duhur, atau puasa asar, atau puasa apapun lah, pokoknya masih latihan-latihan. Kalau sudah usia 7 tahun genap, nah maka ini dilatih puasa yang sesungguhnya dari subuh sampai dengan maghrib. Adapun usia di bawah itu, usia 6 tahun atau usia 5 tahun, silahkan diajari puasa sampai duhur, nggak apa-apa. Itu namanya bukan puasa, sebenarnya hanya latihan. Wa yudrabu, dan dipukul ala tarkihi karena meninggalkan puasa li ashrin pada usia 10 tahun. Usia 10 tahun ini sudah berapa SD nih, Pak? 5 SD. Berarti 5 SD meninggalkan puasa Ramadan dipukul. Tapi mukulnya yang pelan-pelan. Jangan pakai palu di kepalanya, ya mati. Jadi pukulannya untuk mendidik saja. Biasanya dipukulkan pada punggung atau pada paha, pokoknya yang tidak menyebabkan madarat. In ataqahu, jika dia mampu, masih ada syarat mampu. Meskipun sudah 10 tahun, kalau tidak mampu, jangan dipukul. Ini anak misalnya dikit-dikit makan. Satu hari aja makannya bisa 5 kali misalnya. Udah kebiasaan sehari makan 5 kali, disuruh puasa, nggak mampu. Jangan dipaksa, namanya anak kecil. Pasal berikutnya, faslun. Mungkin kita agak cepetan aja karena pembahasannya mungkin masih banyak ya. Fima, pada apa-apa yang yubihu menyebabkan boleh al-fitra berbuka. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita boleh mokel atau boleh tidak puasa. Apa? Mokah. Ini baru saya dengar sekali ini. Saya taunya mokel. Wa yajuzu, dan boleh al-fitr untuk berbuka lil maradi karena sakit. Alladzi, yang yubihu menyebabkan boleh at-tayammum, bertayamum. Jadi maksudnya sakit yang parah yang apabila berpuasa menyebabkan tambah sakitnya atau menyebabkan rusaknya anggota tubuhnya atau menyebabkan lambatnya sembuhnya. Salah satu dari 3 ini. Menyebabkan apa? Sakitnya tambah, atau rusaknya anggota tubuh, atau lambat sembuhnya. Apabila nekat puasa, maka itu boleh untuk tidak puasa. Adapun panjenengan cantengen tetap wajib puasa. Panu tetap wajib puasa. Panu ya penyakit, betul. Tetapi itu bukan penyakit yang menyebabkan boleh tayamum. Enggak boleh. Panjenengan panu tetap wudu, demikian juga tetap puasa. Panjenengan cantengan tetap wudu, sama juga berarti tetap puasa. Apa? Sakit gigi tetap puasa, karena apa? Dia masih mampu untuk berpuasa. Kecuali yang dahsyat sekali. Kecuali yang dahsyat sekali, kalau memang ada ya silahkan. Tapi ketika masih bisa, maka tetap wajib puasa. Kemudian yang kedua, walil khaif, dan untuk orang yang takut minal halaki, dari kematian. Jadi misalnya panjenengan laparnya terlalu dahsyat. Panjenengan ngira-ngira ini kalau saya nekat puasa ini bisa pingsan. Kalau pingsan nanti bisa mati. Boleh panjenengan tidak berpuasa dalam kondisi seperti itu. Karena Allah melarang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan membinasakan diri kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, wali ghalabatil ju', dan untuk dahsyatnya lapar, wal atash, dan dahsyatnya haus. Ini contoh untuk apa tadi? Khawatir binasa tadi ya. Salah satu contohnya adalah karena dahsyatnya lapar. Saya pernah ngalami dahsyat lapar. Waktu saya safar tapi sudah sampai tujuan. Kemudian lauknya itu kebetulan nggak bisa masuk pada mulut saya. Karena mungkin nggak biasa makan seperti itu. Akhirnya pas makan tuh sangat sedikit sekali. Nah, begitu sampai asar saya sudah hampir pingsan ya, Pak. Melihat benda itu sudah seperti apa? Goyang-goyang. Nah, saya bayangkan ini kalau saya nekat puasa mungkin semaput ini. Akhirnya ba'da asar ambil mie, kemudian saya masak mie. Delik-delik nih, Pak. Soalnya ada orang juga di rumah itu. Kemudian makan. Makannya di kamar. Kemudian ternyata meskipun sudah delik-delik ada yang bau. Kok ada yang masak mie? Baru saya ngaku. Aku meh kelengeri. Ini boleh seperti ini.
Kemudian berikutnya walil musafir, dan untuk musafir safaran tawila, safar yang jauh. Nah, safar yang jauh sudah dijelaskan kemarin, menurut mayoritas ulama jaraknya 80 kilo atau 4 barit. Satu barit 20 kilo, berarti 4 barit sama dengan 80 kilo. Maka dari Solo ke Surabaya boleh untuk tidak puasa. Maka kalau panjenengan naik bis misalnya dari Solo ke Surabaya, apa Sumber Kencono, melihat sopirnya kok minum pas siang puasa, siang Ramadan, jangan suudzon, husnudzon saja. Dia sebenarnya ahli puasa, tapi karena musafir nyopir maka apa? Tidak puasa. Husnudzon mawon penak daripada suudzon. Tapi safarnya harus mubahan, safar yang mubah. Contohnya tadi nyetir, itu safar mubah. Tapi kalau safarnya maksiat tidak mendapatkan rukhsah ini. Seseorang merampok misalnya, supaya tidak diketahui oleh penduduk kampungnya bahwa dia perampok, dia kalau ngerampok tuh safar dulu jauh. Sampai di tempat yang jauh baru ngerampok. Maka dia sambil ngerampok sambil tidak puasa, enggak boleh. Dia tetap wajib puasa Ramadan. Ya, meskipun dia merampok. Karena kalau dia merampok boleh tidak puasa, nanti ngerampoknya kuat nih. Kalau puasa ngerampok kan nggak punya tenaga toh, bisa kalah dia. Beliau mengatakan illa kecuali intoro'a, apabila mulai as-safaru, safar tersebut ba'dal fajri, setelah fajar. Jadi kalau panjenengan mulai berangkatnya setelah subuh, nggak boleh sejak awal tidak puasa, nggak boleh. Jadi misalnya nih mau berangkat kapan? Jam 6. Nah, sekarang kok nggak sahur? Ya karena nanti saya jam 6 berangkat, jadi mending saya nggak usah puasa sekalian. Oh nggak bisa. Karena jam 5 adzan subuh, pas adzan subuh panjenengan belum musafir, maka tetap harus puasa. Jadi jam 4 tetap makan sahur. Nanti jam 5 adzan subuh, kemudian jam 6 berangkat safar. Nah, pas tengah-tengah safar kalau pengen mokel silahkan. Tetapi kalau sejak awal mokel, sejak awal nggak puasa, nggak boleh. Kenapa? Karena pas Anda sahur itu Anda belum punya udzur untuk tidak puasa. Anda belum musafir. Safarnya adalah nanti jam 6. Kemudian wasaumu fis safar, dan puasa pada saat safar itu afdalu, hukumnya lebih utama. Illam yatadarrar bih, apabila tidak termadharati dengan puasa tadi. Ini masalah khilafiyah, Pak. Orang safar lebih baiknya puasa atau lebih baiknya tidak puasa? Ada 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih baik puasa. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan lebih baik tidak puasa. Ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat ketiga mengatakan lebih baik adalah yang paling gampang. Kalau lebih gampang puasa, berarti paling utama puasa. Kalau lebih gampang tidak puasa, berarti paling utama tidak puasa. Pendapat keempat, sama saja nggak ada mana lebih dengan yang lain. Jadi sama saja derajatnya. Mau puasa, mau tidak, silahkan. Bebas, tidak ada satu lebih utama daripada yang lain. Mazhab Syafi'i mengatakan puasa lebih afdol. Dan ini pendapat punya dalil. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Berarti lebih baik puasa. Tetapi ada syaratnya, illam yatadarrar, kalau tidak termadharati. Kalau termadharati berarti panjenengan menyiksa diri. Menyiksa diri itu bukan ajaran agama. Maka nggak boleh kita sholat tahajud menyiksa diri. Sudah ngantuk dahsyat, kemudian matanya dikasih lombok biar nggak ngantuk, biar pedes. Nggak boleh kayak begitu. Ini zalim sama mata. Mata ini bukan milik kita, ini titipan Allah. Kalau ngantuk ya sudah tidur. Kalau dikasih lombok begini, zalim sama mata. Nah, demikian juga kalau safarnya pakai sepeda ontel dari Solo ke Surabaya, panjenengan nekat puasa, ini nyiksa diri. Silahkan beli es teh jumbo 10, nggak apa-apa, pakai sepeda ontel loh. Ini sangune kudu akeh. Maka lebih baik tidak puasa dalam kondisi seperti ini karena panjenengan termadharati. Karena pernah ada orang-orang yang itu termadharati, mereka itu hampir kelenger. Kemudian mereka mengatakan, kami sebenarnya nunggu-nunggu Nabi. Kalau Nabi tidak puasa, kami tidak puasa. Tapi karena Nabi puasa, kami tetap puasa. Nah, mengetahui seperti itu, Rasulullah ba'da asar kemudian ambil air minum, beliau minum. Supaya orang-orang tahu, nih, saya tidak puasa. Supaya kalian juga, ringan.
Nah, akhirnya para sahabat senang, wah alhamdulillah Nabi minum, kita ikut-ikutan minum. Ada beberapa orang yang masih nekat, padahal mereka sudah apa? Kesusahan. Maka begitu diberitahu oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, ada yang nekat puasa. Beliau mengatakan, ulaikal usad, ulaikal usad. Itu orang-orang durhaka seperti itu. Kenapa? Menyiksa diri sendiri. Nah, mungkin mereka kenapa pilih tetap puasa? Karena sudah asar, Pak. Mikir nih, jam 4, 5, 6, kurang 2 jam tok. Okay? Maniman mereka. Nah, maka tidak boleh seperti itu. Meskipun sudah asar, kalau panjenengan hampir kelenger, silahkan masak mie seperti saya tadi. Kemudian, wa idza dan apabila balagha balik as-sabiyyu anak kecil. Atau qadima datang al-musafiru seorang musafir. Atau syufia sembuh al-maridu orang sakit. Wahum shaimun dalam keadaan mereka sedang puasa. Bagaimana hukumnya? Harumal fitru. Haram untuk berbuka. Jadi contohnya, ada anak kecil usia 10 tahun. Ini kan belum balik nih. Tapi dia sudah terlatih puasa. Pas asar dia tidur mimpi basah. Berarti dia masuk usia balik. Nah, boleh enggak dia tidak puasa? Enggak boleh. Haram dia tidak puasa. Kenapa? Pertama, karena saat itu dia sudah mukallaf. Yang kedua, kondisi dia sekarang sedang puasa. Maka harus lanjut. Adapun sebelum balik tadi, seandainya dia makan, dia enggak dosa. Tapi begitu dia tidur kemudian mimpi basah, kemudian setelah itu dia ambil roti, dosa dia. Sebelum tidur makan roti, enggak dosa. Tapi setelah tidur, mimpi basah, kemudian makan roti, maka dosa. Padahal jaraknya cuma sebelum asar sama setelah asar. Sebelum asar dia belum mimpi basah. Asar mimpi basah. Habis itu ambil roti, dosa. Beliau mengatakan, wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak sedang puasa, maka istahabba ustuhibbal imsak. Disukai untuk tetap menahan, yaitu menahan dari makan dan minum. Jadi maksudnya, kalau ada anak kecil, usia 10 tahun, dia belum balik, dan dia waktu itu tidak puasa. Kemudian jam asar, dia balik, mimpi basah. Nah, setelah asar itu kalau dia makan gimana? Ustuhibbal imsak. Disukai dia untuk tidak makan. Tetapi tidak wajib. Okay? Seandainya dia makan gimana? Ya nggak apa-apa. Karena sejak awal hari dia tidak puasa. Kalau sejak awal hari dia puasa, maka begitu balik wajib melanjutkan puasanya. Tidak boleh tidak melanjutkan. Itu maksudnya. Demikian juga musafir sama saja. Ya. Musafir ketika dia safar, dia tidak puasa. Sampai rumah asar. Nah, pas asar sampai maghrib ini disunnahkan untuk tidak makan, tidak minum. Meskipun dia sedang tidak puasa. Tapi disunnahkan untuk tidak makan, tidak minum. Kenapa? Lihurmatil waqt. Menghormati waktu. Ini waktunya orang puasa. Dan kamu sudah sampai rumah. Kalau kamu sudah sampai rumah, kamu enak-enak makan, minum. Ini kasihan orang-orang yang lihat ini. Pengen mereka. Ya. Maka disunahkan untuk tetap menahan. Kemudian, wa kullu, dan setiap man aftara, orang yang berbuka, li'udhrin, karena suatu udhur, misalnya sakit, au ghairihi, atau selainnya, wajib alaihi, wajib untuknya, al-qada'u, untuk mengqadha atau mengganti, ba'dat tamakkun, setelah mampu mengganti. Illa sabiya, kecuali anak kecil, wal majnun, dan orang gila, wal kafiril asli, dan orang kafir yang asli. Jadi gini, kalau panjenengan tidak puasa gara-gara udzur, maka wajib mengganti. Misalnya karena sakit, berapa sakitnya? 5 hari. Wajib ganti nanti 5 hari. Kalau tidak punya udzur gimana? Misalnya orang Islam tapi tidak pernah mau belajar agama. Tapi setelah itu Allah kasih dia taufik. Akhirnya dia ikut pengajian. Kemudian dia sungguh-sungguh ibadah. Jadi sadar dia. Loh, saya 5 tahun yang lalu itu nggak pernah puasa Ramadan saya. Wajib diganti. Berarti dia puasa 5 bulan, Pak. Kapok napa mboten? Gen kapok, salah nakal ngoten niku.
Tetapi memang ya, saya jujur ya, masalah seperti ini masalah khilafiyah. Kalau memang bisa, lakukan. Kalau tidak bisa langsung puasa berturut-turut 5 bulan, maka caranya semampunya. Senin Kemis misalnya. Senin Kemis tapi diniatkan untuk mengganti puasa tersebut. Ayamul Bid ya, Senin Kemis dilakukan, Ayamul Bid dilakukan. Kalau bisa adalah puasa Daud dilakukan. Tapi dengan niatan untuk mengganti utang tadi. Selama 5 tahun dia nggak pernah puasa itu. Tapi kalau betul-betul tidak mampu, ya bagaimana lagi? Dia tidak mampu. Tapi saya yakin kalau masih muda-muda seperti kita ini sebenarnya mampu. Hanya mau atau tidak. Kalau mau mampu, nggak mau nggak mampu. Nah, jadi sebenarnya kembali kepada kemauan masing-masing. Tapi di sini beliau mengkecualikan, kecuali anak kecil. Kalau anak kecil maka tidak puasa karena udzur atau karena tidak udzur sama saja, nggak ada kewajiban untuk mengganti. Jadi ringkasnya gini, ketika melakukannya wajib, maka menggantikannya juga wajib. Kalau melakukannya tidak wajib, maka menggantinya juga tidak wajib. Anak kecil kan tidak wajib puasa, maka menggantinya pun juga tidak wajib. Orang dewasa wajib puasa, berarti menggantinya juga wajib. Begitu. Jadi kaidahnya itu adalah apa? Al-ada, al-qadha yahkil ada. Hukumnya qadha sama dengan hukumnya asal melakukan. Asal melakukan wajib, berarti qadhanya juga wajib. Orang gila juga gitu. Orang gila 5 tahun gila, tidak puasa. Kemudian setelah itu dia lepas dari gila. Maka selama gila itu yang tidak puasa 5 tahun itu nggak ada kewajiban untuk ganti. Karena waktu itu dia nggak wajib. Demikian juga orang yang kafir asli. Asalnya apa? Yahudi. Habis itu masuk Islam. Nah, dia Yahudi 30 tahun. Maka apakah 30 tahun ini diganti puasanya? Enggak. Tapi kalau kafirnya tidak asli, dia wajib ganti. Kafir tidak asli maksudnya apa? Murtad. Dia usia 30 murtad selama 5 tahun. Habis itu usia 36 masuk Islam lagi. 5 tahun kamu utang puasa, bayar. Kapok kan orang-orang murtad itu. Maka supaya orang nggak mau murtad. Karena kalau mau murtad balik, beban double. Bebannya apa? Jadi double. Ini maksudnya. Kemudian, wa yustahabbu, dan disunnahkan muwalatu, berkelanjutan, berterus-terusan, al-qadha, dalam mengganti puasa tersebut, wal mubadarah, dan bersegera bihi, mengganti puasa tersebut. Jadi kalau kita punya utang puasa, maka sunnahnya bersegera. Ibu-ibu yang punya utang puasa karena haid 7 hari, maka tanggal 2 Syawal disunnahkan untuk puasa Ramadan mengganti yang kemarin. Mengganti puasa Ramadan. Mubadarah, segera. Bahkan disunnahkan muwalat, berkelanjutan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai tanggal 8. Meskipun ini semuanya tidak wajib. Panjenengan ngundurkan misalnya, saya mau mengganti puasa nanti setelah 3 bulan. Boleh. Tetapi kan panjenengan tidak tahu kapan mati. Panjenengan punya program sampai 3 bulan. Ternyata baru 1 bulan mati. Utang namanya. Itu malah memberatkan diri sendiri. Karena apa? Meninggalkan utang. Nanti yang nanggung adalah anak turunnya. Kasihan. Kemudian, watajibu, dan wajib, in aftara, jika dia itu berbuka bi ghairi udhrin, tanpa udzur. Maksudnya kalau meninggalkan puasanya tanpa udzur, maka berkelanjutannya itu wajib dan bersegeranya itu wajib. Contohnya yang tadi, 5 tahun tidak pernah ngamalkan puasa Ramadan padahal KTP Islam. Begitu tobat, wajib untuk berkelanjutan 5 bulan terus puasa terus. Orang madek-madek, 5 bulan langsung lempeng. Nah, terus gimana ya? Serasa kerja, Karena apa? Karena untuk membayar utang puasa ini. Atau kerjanya malam hari saja. Buka malam hari, maka siang hari dia puasa, turu ngeleker terus. Begitu malam dia buka insya Allah nanti dagangannya laris, maka dia sekaligus dapat uang dari jualan malamnya dan bisa mengganti utang puasa Ramadannya. Kemudian, wajibu, dan wajib, al-imsak, untuk menahan. Menahan itu maksudnya tidak makan.
fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ala bagi tarikin niyah, satu orang yang meninggalkan niat. Puasa kan wajib apa? Niat. Nah, ini ada orang yang belum niat. Kemudian setelah masuk subuh, dia baru tahu, loh ini sudah 1 Ramadan toh. Saya nggak tahu tuh. Padahal belum niat untuk puasa. Maka kalau dia mau puasa, nggak sah. Meskipun dia tidak puasa, karena memang belum niat malamnya. Pada hari itu dia wajib untuk imsak. Untuk tidak makan, tidak minum. Tapi hari itu tidak dihitung puasa. Apakah pernah seperti ini kejadian terjadi? Pernah kejadian. Ada seseorang malam-malam lihat WA-nya. Sudah 1 Ramadan belum ya? Beritanya masih simpang siur. Akhirnya HP dia taruh, dia tidur. Handilalah Pak, tidurnya ngeblas Pak. Sampai adzan subuh baru bangun. Nah, begitu bangun, dia buka WA-nya. Loh, ternyata tadi malam jam 12 sudah ada valid ini tanggal 1 Ramadan. Padahal dia belum niat puasa. Nah, maka karena sudah adzan subuh, dia mau niatan setelah adzan, nggak sah. Maka hari itu, sepanjangnya hari itu, nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi tidak dihitung puasa. Dihitung utang 1 hari puasa, karena hari itu dia belum puasa. Ini maksudnya. Yang kedua, wal muta'addi, dan orang yang melampaui batas. Bifitrihi, dengan melakukan berbuka. Fi yaumi syakki, pada hari ragu-ragu. Pada hari keragu-raguan. Maksudnya, panjenengan ragu-ragu, ini sudah 1 Syawal atau belum? Terus pas ragu-ragu tersebut, panjenengan malah nekat tidak puasa. Allah gampang lah, Allah itu kan maha pengampun. Saya ikut yang tidak puasa aja lah. Apa? Ikut yang apa? Sudah berbuka sajalah. Maka kemudian panjenengan makan pada hari itu. Setelah itu, baru terbukti bahwa hari itu ternyata masih tanggal 30 Ramadan. Nah, siang hari, zuhur misalnya, panjenengan terbukti loh. Ini ternyata yang benar adalah 30 Ramadan, belum 1 Syawal. Maka panjenengan berdosa dan panjenengan pada hari itu harus untuk apa? Tidak makan, tidak minum. Maka beliau mengatakan di sini, saya ulangi ya, wal muta'addi bi fitrih, dan orang yang melampaui batas dengan berbuka fi yaumis syakki, pada hari yang diragukan, in tabayyana kaunuhu min Ramadan, apabila ternyata jelas dia masih termasuk Ramadan. Maka dia ragu-ragu 30 Ramadan atau sudah 1 Syawal. Ragu-ragu malah nekat makan. Nah, maka setelah terbukti ini masih Ramadan, dia harus untuk untuk tidak makan, tidak minum saat itu. Wa yajibu qada'uh, dan wajib untuk mengqadanya atau menggantinya. Sampai di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah selesai tentang hukum-hukum puasa. Berikutnya beliau akan bicara tentang sunnah-sunnah puasa. Faqala rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal baru, fi sunanis saumi, tentang sunnah-sunnah di dalam puasa. Yustahabbu, disunnahkan, satu, ta'jilul fitri, menyegerakan buka puasa, inda tayakkunil ghurub, ketika sudah yakin tenggelam matahari. Jadi jangan seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah buka puasa nunggu gelap gulita. Ini enggak benar. Malam itu bukan gelap, tapi malam itu adalah tenggelamnya matahari. Itu malam. Malam gelap itu kan definisi manusia, tapi ini definisi untuk puasa, nggak pakai definisi manusia, pakai definisinya Nabi Muhammad SAW, karena yang mengajarkan puasa ini beliau. Nah, definisi beliau namanya malam untuk orang puasa itu adalah idza gharabatis syamsu, kalau matahari sudah tenggelam. Berarti begitu tenggelam makan. Jadi kalau sudah yakin tenggelam, langsung ambil kurma, bismillah. Jangan nunggu adzan selesai. Saya tak nunggu adzan selesai baru makan. Nah, itu berarti tidak takjil, tidak menyegerakan. Okay? Menyegerakan itu begitu sudah langsung lep. Okay? Muadzannya kita lep. Okay? Yang kedua, wa ayyakuna, dan bahwasanya adalah bithalathi rotobatin, dengan 3 rutab, au tamaratin, atau 3 tamar. Rutab itu kurma basah, tamar itu kurma kering.
Rata-rata yang sampai ke Indonesia adalah kurma kering dan itu lebih murah harganya. Tapi kalau ada rutab, maka rutab lebih utama. Karena dalam hadis disebutkan Nabi biasanya buka puasa dengan rutab. Rutab tidak ada, baru kurma kering. Kurma kering tidak ada, baru air. Nah, kalau orang Indonesia malah diubah ya, kolak atau gorengan atau teh. Ini belas tidak sesuai sunnah nih. Nah, maka disesuaikan dengan sunnah. Kemudian fa'in ajiza, maka kalau dia tidak mampu, fabitamrotin, maka dengan satu butir kurma. Jadi panjenengan tidak mampu 3 kurma, maka satu butir nggak apa-apa. Karena sebagian orang Indonesia itu tidak suka kurma. Suruh makan 3 rasanya keberatan. Ya sudah, satu nggak apa-apa. Tapi kalau saya kasih saran kepada panjenengan supaya sunnah nabinya sempurna, panjenengan kurmanya tetap 3, tapi beli kurma yang cilik-cilik. Jangan kurma yang gede-gede, yang melihat saja udah kenyang sebelum makan. Nah, beli yang kecil-kecil. Kurma lulu atau apa itu yang kecil-kecil, maka insya Allah bisa makan 3. Kemudian fa'in ajiza, kalau dia tidak mampu juga, falma, maka dengan minum air. Air maksudnya air putih. Jadi ma itu, kata-kata air itu maksudnya air putih. Kalau sudah dicampur dengan teh, itu bukan ma, tapi itu syai. Kalau sudah dicampur dengan kopi, itu bukan ma, itu namanya qahwa. Sunnah berikutnya yang ketiga, wa ayyaqula, dan supaya dia mengucapkan indahu sebelum buka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, hanya karena engkau aku puasa dan hanya atas rizkimu aku berbuka. Ini hadisnya dhaif, tetapi kalau diamalkan enggak apa-apa. Kenapa? Karena hanya masalah fadilah amal dan ini hanya masalah doa saja. Enggak ada masalah. Jadi panjenengan baca boleh, tidak juga boleh. Tapi kalau panjenengan ditanya hadisnya apa, kita jawab derajatnya dhaif. Dhaif kenapa? Karena mursal. Sunnah keempat, wa taftiru, memberi buka puasa shaimin, kepada orang-orang yang puasa. Jadi panjenengan kirim jaburan ke masjid-masjid di mana ada anak-anak TPA, habis TPA-an kemudian mereka berbuka di masjid. Nah, dikasih jaburan. Enggak ada TPA ya, panjenengan kasih air minum di masjid sehingga musafir yang mampir bisa minum. Nah, itu disunahkan. Fadilahnya apa? Fadilahnya mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi sebisa mungkin besok Ramadan itu kita punya pahala puasa, juga punya pahalanya orang puasa karena kita kasih minum atau makan kepada dia. Lebih sempurna lagi, wa ayyakula ma'ahum, dia ikut makan bersama mereka. Jadi ngasih buka puasa, tapi juga nimbrung bareng-bareng makan sama mereka. Sebagian orang kaya kan cuma ngirim ke masjid tok, tapi dia makannya di rumah. Ya, lawe beda soalnya. Nah, lebih bagusnya nggak begitu. Panjenengan ngasih apa di masjid, makan juga sama orang masjid. Ngasih lauk telur, ya sudah, makan sama mereka telur. Jangan ngirim telur tapi di rumah ada sate. Wah, penak men panjenengan nggih, makane sate tapi ngirimnya telur nggih. Nah, maka sunnahnya makan bareng mereka. Kemudian yang kelima, was-suhuru, makan sahur. Ini sunnah. Berarti kalau tidak sahur boleh enggak? Boleh, karena ini hanyalah sunnah. Tapi Nabi berpesan, la tada'u, jangan tinggalkan sahur. Kenapa? Allah kasih selawat kepada orang yang sahur. Malaikat kasih selawat kepada orang yang sahur. Maka beliau katakan, meskipun hanya seteguk air, tetap sahurlah kamu. Jadi misalnya perut lagi nggak enak, wah saya nggak suka makan nih, sahurnya nggak usah makan aja. Silahkan nggak makan, tapi kurma tetap dimakan. Tapi minum tetap dilakukan. Karena sahur tidak harus makan berat. Yang penting makan atau minum. Selesai. Yang keenam, wa ta'khiruhu, dan mengakhirkan sahur. Malam yaqa' fi syakkin, selama tidak terjerumus dalam keraguan-raguan. Jadi mengakhirkan tapi jangan sampai menyebabkan ragu-ragu. Misalnya sekarang adzan subuh 4:30. Nah, mengakhirkan misalnya dari jam 4. Jam 4 sampai 4:30 kan masih lama tuh, Pak? Setengah jam. Cukup enggak untuk makan? Cukup kan? Nah, jangan mengakhirkan terlalu mepet. Misalnya 5 menit sebelum adzan subuh. Nah, nanti ragu-ragu panjenengan. Pas makan sudah seperti terdengar adzan. Nah, malah ragu-ragu. Jangan begitu. Jadi diakhirkan tapi yang normal saja. Yang ketujuh, wal ightisal, dan mandi ingkana alaihi ghuslun, apabila dia wajib mandi, mandinya itu qabla subah, sebelum masuk subuh. Itu sunnah. Tapi seandainya mandinya setelah masuk subuh gimana? Sah. Hubungan suami istri.
Habis itu tidur. Habis itu bangun-bangun sudah ada agak kesiangan, jam 3:30. Langsung masak, gupo kabeh, akhirnya matang jam 4. Nah, makan. Setelah makan selesai adzan subuh baru mandi. Boleh. Tapi lebih bagusnya mandinya sebelum subuh. Kemudian, wa yata'akkadu dan ditekankan lahu untuk dia satu tarkul kadzib, meninggalkan dusta. Yang kedua, wal ghibah, dan meninggalkan ghibah. Jadi puasa jangan sampai kita dusta, jangan sampai ghibah. Kenapa? Karena dosanya lebih besar. Sama dengan orang zina di hotel dengan di masjid. Mana lebih besar? Di masjid. Karena tempatnya mulia. Nah, dusta itu kapan saja dosa. Tapi bulan Ramadan lebih mulia. Sehingga dusta di bulan Ramadan dosanya lebih besar. Sama dengan zina di masjid. Lebih besar daripada zina di hotel. Meskipun dua-duanya dosa besar. Jangan seperti yang pernah saya alami, Pak. Pada bulan Ramadan, saya keluar dari satu toko, tiba-tiba dicegat seseorang. Mas, ini saya nawarkan jam tangan. Nah, panjenengan belum punya jam tangan. Ini jamnya pas promo, Mas. Maka silahkan diambil kesempatan khusus untuk panjenengan. Ini kalau di luar hari promo harganya 60. Tapi karena ini hari promo 20 saja. Insya Allah saya nggak bohong, Mas. Kan ini kan bulan Ramadan kan nggak boleh bohong. Katanya begitu, Pak. Nah, akhirnya saya beli, karena memang saya nggak punya jam waktu itu. Saya beli 20.000. Setelah itu saya bawa jam itu, dan saya di tengah jalan teringat, oh iya, saya punya tetangga kan, punya toko jam dia. Nah, saya mampir ke tetangga saya tanya, Pak ada jam gini? Ada. Berapa harganya? 10.000. Ya Allah, dihapusi kalau. Dan ngapusinnya pinter banget. Saya kan nggak mungkin bohong, Pak. Ini kan Ramadan. Masya Allah. Ini 2 kali ngapusi. Gitu nih. Kemudian wa yusannu lahu, dan disunahkan untuknya tarkus syahwat, meninggalkan syahwat-syahwat al-mubahah, yang mubah. Jadi selama Ramadan tinggalkan syahwat mubah. Contohnya apa? Panjenengan syahwat nonton bola. Nah, Ramadan malah nonton bola. Tinggalkan. Nonton sinetron. Termasuk syahwat sebagian orang kan? Nah, tinggalkan. Main game. Ramadan malah main game. Sekak. Ramadan malah nyekak. Nah, yang gitu-gitu tinggalkan. Tapi fokus untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin saya ikut pembekalan Ramadan, itu salah satu penceramahnya mengatakan selama bulan Ramadan jangan banyak-banyak main WA. Buka boleh tapi untuk seperlunya saja. Lebih banyak buka Quran daripada apa? Buka WA. Kalau bisa WA-nya ditutup dari pagi sampai malam. Udah. Kecuali kalau perlu nggih. Nah, perlu silahkan. Namanya orang perlu nggih. Seperti saya insya Allah banyak perlunya karena banyak yang tanya. Nah, biasanya kalau saya nggak segera jawab, biasanya numpuk. Kalau udah numpuk, udah bosen, saya udah malas mau jawab. Nah, maka dikit-dikit saya buka itu supaya jawabnya ringan. Karena kalau udah 1 hari nggak dijawab, malah jadi susah sendiri. Baik, kembali ke sini. Fa in syatamahu, kalau mencela dia ahadun seseorang, tadzakkara, maka dia mengingatkan diri annahu shaim, bahwasanya dia sedang berpuasa. Ini maksudnya menjelaskan sabda Nabi, kalau seseorang sedang puasa, diajak tengkar, disuruh mengatakan ini shaim, saya lagi puasa. Nah, menurut penulis kitab ini, dia ngomong seperti itu mengingatkan dirinya sendiri. Saya lagi puasa, ya, ingatkan dirinya sendiri. Saya lagi puasa, maka saya lagi ibadah kepada Allah. Nggak usah ngelayani orang-orang bodoh seperti ini. Menurut sebagian ulama, ini bukan mengingatkan diri sendiri, tapi mengingatkan diri sendiri juga mengingatkan orang yang mengajak tengkar tadi. Seolah-olah dia mengatakan, saya ini lagi puasa. Kalau saya tidak puasa, oh saya bisa njotos, kamu bisa. Ya, kecil saya njotos, kamu bisa. Tapi karena saya lagi puasa, saya nggak mau. Ya. Kamu ngajak jotosan, saya nggak mau. Sebenarnya kekuatan saya lebih dahsyat daripada kamu. Tapi karena sedang puasa, nggak mau. Maksudnya begitu. Jadi mengingatkan 2 orang. Ingatkan diri sendiri juga mengingatkan orang yang mengajak tengkar tadi. Kemudian, disunahkan juga watarku, dan meninggalkan al-hijamah, berbekam. Jadi ini masih dalam bab disunahkan. Disunahkan apa? Tarkul hijamah, meninggalkan berbekam. Wal madghi, dan apa itu? Napa niki?
mengunyah. Nah, mengunyah apa? Misalnya orang-orang tua zaman dulu. Napa niku Pak yang dimasukkan di mulut itu? Nginang, mengunyah seperti itu. Wa dzauqut ta'am dan mencicipi makanan. Disunahkan meninggalkan mencicipi makanan. Maka kalau ibu-ibu masak, kalau bisa tidak mencicipi makanan lebih baik. Jadi misalnya panjenengan sudah hafal, saya masak dengan bumbu seperti ini biasanya sudah jadi udah. Nggak perlu nyicipi, ya sudah, nggak usah dicicipi. Tapi kalau seandainya perlu nyicipi gimana? Silahkan dicicipi, tapi setelah mencicipi wajib diludahkan. Nggak boleh ditelan. Setelah diludahkan, silahkan berkumur-kumur. Karena kalau tidak berkumur-kumur, biasanya masih ada apa? Sisa di dalam lidah kita ini ada rasa. Ya. Kemudian wal qublah, meninggalkan berciuman. Suami istri maksudnya. Wa tahrumu dan menjadi haram ciuman itu in khasyiya fihal ingzal. Apabila dia khawatir dengan sebab ciuman menjadi keluar mani. Jadi mencium istri hukumnya dua. Satu, kalau dia yakin keluar mani, haram. Khawatir keluar mani, haram. Aman dari keluar mani, baru mubah. Tetapi lebih bagus untuk tetap tidak mencium. Karena itu hukum mencium istri ini antara satu orang dengan orang yang lain beda-beda. Yang syahwatnya 1000 watt, ini haram. Karena begitu mencium langsung keluar. Tapi orang-orang yang biasa normal, mencium biasa aja, maka tidak ada masalah mencium. Tapi lebih bagus untuk tidak mencium. Kemudian wassiwak, disunahkan untuk meninggalkan siwak ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Ini mazhab Syafi'i, Pak. Jadi dari subuh sampai dengan duhur silahkan bersiwak. Tapi kalau sudah tergelincir matahari alias sudah adzan duhur, maka disunahkan meninggalkan siwak. Alasan mereka karena Rasulullah bersabda, mulut yang sudah berubah baunya dari orang puasa ini lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak wangi misik. Nah, menurut mereka berarti berubahnya mulut ini biasanya kan setelah tergelincir matahari kan, maka nggak usah dibersihkan hal tersebut. Tapi ini pendapat yang tidak disepakati oleh para ulama, termasuk guru-guru kami, rata-rata mereka tidak pakai pendapat ini. Tapi guru-guru kami pakai pendapatnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Umar masih tetap menggunakan siwak baik di awal siang maupun di akhir siang, baik pagi maupun sore. Adapun bau mulut, ini bukan karena mulutnya, tetapi karena perutnya kosong, menyebabkan orang puasa mulutnya bau. Nafas yang keluar itu jadinya baunya nggak enak. Ini bukan karena mulutnya, tapi karena perut yang kosong. Kemudian wa yustahabbu dan disunahkan fi Ramadan pada bulan Ramadan at-tausi'ah 'alal iyal, untuk melonggarkan nafkah kepada keluarga. Nah, ini senjata untuk ibu-ibu ini, Pak. Biasanya misalnya sepekan dikasih 200, minta 2 juta. At-tausi'ah 'alal iyal. Ya, Pak, tausi'ah, Pak. Biasanya lauknya tahu, ini minta apa yang lezat-lezat. Tausiah. Tapi jangan bebani suami. Yang kedua, wal ihsan, dan berbuat baik ilal arham, kepada kerabat-kerabat, wal jiron, dan tetangga-tetangga. Kasih makan tetangga-tetangga yang membutuhkan, ya. Kemudian membantu tetangga dan sebagainya. Yang ketiga, wa iktsarus shadaqah, dan memperbanyak sedekah. Yang keempat, wattilawah, memperbanyak baca Quran. Kalau bisa dikatamkan berkali-kali selama bulan Ramadan. Minimal 1 kali. Karena kalau 1 kali berarti setiap hari kita membaca berapa? 1 juz. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah, saking dahsyatnya beliau dalam menghidupkan bulan Ramadan, beliau katamnya sampai 60 kali. Jadi siang hari katam 1 kali, malam katam 1 kali. Terus dari awal Ramadan sampai akhir. Pernah saya coba, Pak. Alhamdulillah nggak berhasil. Masya Allah. Ternyata susah ngatamkan 1 siang itu susah, Pak. Matanya nggak kuat matanya. Karena membaca terus ini kan. Matanya perih sudah. Jadi nggak bisa.
Udah kita nggak usah nantang Imam Syafi'i lah. Itu Imam Syafi'i bisa oke lah, tapi kita nggak bisa. Yang penting kita khatam minimal 1 kali dalam bulan Ramadan. Nah, kalau bisa lebih dari 1 kali. 3 kali, 5 kali, nah, lebih utama. Kalau baca 3 kul, baca 3 kul ini sama dengan kalau 3 kul tok selama Ramadan sama dengan punya kepala tok, randuwe badan, randu sikil. Orang mungkin urip. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dicurangi begitu. Kemudian nomor 5. Wal mudarosah, dan tadarus lil Quran, terhadap Al-Quran. Nah, jadi kalau tadarus itu membacanya berjamaah, 2 orang minimal. Kalau tadi itu tilawah, baca sendiri-sendiri. Tadarus sama orang lain. Panjenengan baca, didengarkan orang lain baca, panjenengan dengarkan. Nah, itu tadarus. Yang ke-6, wal i'tikaf, dan i'tikaf. Mudah-mudahan semua kita bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Juga i'tikaf di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. La siyama, terutama fil ashril awakhir, pada 10 malam yang terakhir, karena itulah i'tikaf yang sifatnya sunnah muakkadah. Jadi i'tikaf kan bertingkat-tingkat. Ada i'tikaf wajib, ada i'tikaf sunnah, ada lagi di bawahnya i'tikaf mustahab. I'tikaf wajib kalau dinazarkan. I'tikaf sunnah 10 akhir Ramadan. I'tikaf mustahab selain itu. Awal Ramadan, tengah Ramadan, atau di luar Ramadan, nah, semuanya mustahab. Kemudian, wa fiha, dan di dalam 10 malam itu Lailatul Qadar, ada malam Lailatul Qadar. Wa yaqulu fiha, dan dia mengatakan dalam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi enggak ada karimun, Pak. Allahumma ya Allah, innaka afuwun karimun, enggak ada karim. Innaka, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf. Tapi kalau ditambahi karim gimana? Ya tidak dosa, tetapi lebih utama afuwun sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhibbu, engkau menyukai al-afwa, permaafan, fa'fu anni, maka maafkan saya. Kita kan nggak tahu kan kapan Lailatul Qadar kan? Karena nggak tahu, berarti doa ini dibaca setiap malam Ramadan, dari awal sampai akhir. Terutama sebelum akhir. Ini perbanyak membaca ini. Kemudian wayaktumuha, dan hendaklah dia menyembunyikan Lailatul Qadar. Maksudnya, kalau panjenengan dibukakan oleh Allah, ini Lailatul Qadar, jangan cerita-cerita. Sembunyikan. Kenapa? Loh, seperti orang pelit dong. Enggak begitu. Orang itu kalau dibukakan Lailatul Qadar untuk dia, itu berarti karomah dari Allah. Nah, para ulama sepakat namanya karomah itu jangan dicerita-ceritakan. Misalnya nih, panjenengan setiap malam itu mimpi ketemu Nabi. Nah, itu karomah itu. Jangan dicerita-ceritakan, oh saya ini orang hebat ini, setiap malam ketemu Nabi. Enggak bisa begitu. Panjenengan misalnya bisa seperti Nabi Muhammad, kalau embernya kosong, enggak ada air, kemudian panjenengan masukkan tangan, kemudian keluar air. Nah, jangan cerita-cerita, saya hebat, bisa keluar air dari jari. Enggak boleh. Itu karomah namanya. Nah, semua orang, rata-rata orang itu tidak disingkapkan Lailatul Qadar. Tapi sebagian kecil orang disingkapi Lailatul Qadar. Imam Nawawi contohnya, malam-malam bangunkan bapaknya, ibunya. Pak, ibu-ibu, bangun semua. Ini kenapa ruangan kita kok terang benderang tidak seperti biasanya? Padahal lampu dimatikan, Pak. Nah, maka bapak ibunya kaget semuanya. Terang benderang bagaimana? Ini gelap gulita malam. Tapi bapak ibunya tahu dari saat itu bahwa Imam Nawawi berarti disingkapi oleh Allah, ini adalah Lailatul Qadar. Nah, kok bisa terang benderang? Karena malaikat itu turun dari langit lebih banyak daripada jumlahnya kerikil. Nah, kalau malaikat saja semua turun ke bumi, padahal mereka tercipta dari sinar, otomatis bumi menjadi terang benderang. Tapi sinarnya bukan sinar yang tampak seperti lampu. Nah, sehingga mata kita nggak melihat. Tapi Imam Nawawi disingkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi seorang ulama datang ke laut, kemudian nyeduh air laut, diminum. Loh, kok nggak asin ya? Nah, maka dia sadar, ini berarti Lailatul Qadar. Ada lagi sebagian ulama menceritakan, konon ada orang-orang yang pada Lailatul Qadar itu melihat pohon-pohon itu sama ruko sujud. Jadi pohon pisang itu mentelung begini, ruko sujud. Nah, itu berarti disingkapi Lailatul Qadar. Jangan cerita-cerita. Kenapa jangan cerita-cerita? Khawatir nanti panjenengan malah jadi orang sombong. Maka jangan diceritakan. Udah, tutup sembahyang ibadah yang dahsyat. Kalau ditanya orang apakah ini Lailatul Qadar, jawab saja insyaallah Lailatul Qadar. Kemudian,
Wa yuhyiha, dan dia menghidupkan Lailatul Qadar. Wa yuhyi yaumaha, dan menghidupkan siang harinya kalailatiha, seperti malam harinya juga. Jadi menurut beliau, kalau kita sudah mengetahui Lailatul Qadar, maka nanti pagi harinya kita dahsyatkan ibadah sampai malam lagi. Berarti kita 24 jam ibadahnya. Dari maghrib sampai subuh, ini Lailatul Qadarnya. Kemudian dari subuh sampai maghrib, ini siangnya dihidupkan juga. Kenapa begitu? Dikiaskan. Ya. Sebagaimana malamnya dikasih mulia oleh Allah, berarti siang harinya ikut-ikutan apa? Mulia. Maka ikut-ikutan dihidupkan dengan ibadah. Yang dimaksud menghidupkan di sini dengan ibadah ya, yuhyi, menghidupkan tuh dengan ibadah, bukan dengan melean, bukan. Melean tapi nggak ibadah, bukan menghidupkan Lailatul Qadar namanya itu. Misalnya supaya tidak tidur tidak kelewatan Lailatul Qadar, maka saya nonton televisi saja. Ini ada sinetron bagus nih. Selama 5 jam sinetronnya. Nah, saya melek terus 5 jam, berarti dapat Lailatul Qadar, enggak dapat. Lailatul Qadar didapat bukan dengan melek, tetapi dengan ibadah. Seandainya panjenengan tidur, tetapi ibadah tidurnya, karena misalnya i'tikaf di masjid, itu sudah dapat apa? Lailatul Qadar. Jadi panjenengan tidur di rumah, tidak i'tikaf, tidurnya tidur biasa. Panjenengan di dalam masjid, tidur, maka tidurnya tidur i'tikaf, berarti dapat Lailatul Qadar. Tapi jangan kemudian diakali nih. Kalau begitu setiap malam aku tak turun yang masjid. Itu bukan i'tikaf. I'tikaf itu niat awalnya ibadah. Saya mau ibadah di masjid. Nah, pas panjenengan ngantuk, panjenengan tidur. Tidur itu nilainya nilai i'tikaf. Sehingga seandainya malam itu Lailatul Qadar, panjenengan dapat Lailatul Qadar sempurna. Tapi bukan berarti yang tidak i'tikaf nggak dapat Lailatul Qadar. Nggak begitu. Panjenengan ibadah dimanapun berarti dapat Lailatul Qadar. Bahkan Sa'id bin Musayyab mengatakan, siapa sholat maghrib berjamaah di masjid, siapa sholat isya berjamaah di masjid, berarti sudah ambil bagian Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai dengan subuh. Nah, maghribnya sudah ikut, berarti dapat. Isyaknya udah ikut, berarti dapat. Tarawihnya udah ikut, berarti dapat. Tapi yang dimaksud kita disuruh cari Lailatul Qadar adalah sungguh-sungguh ibadah sampai akhir malam. Awal sampai akhir. Habis maghrib, makan, jangan ngobrol-ngobrol. Tapi ibadah terus, baca Quran dan sebagainya. Nah, sampai isya nanti ibadah lagi, tadarusan dan terusnya. Ngobrol dikit-dikit aja. Habis itu kemudian tidur ketika sudah ngantuk. Kalau belum ngantuk, jangan tidur. Itu namanya menghidupkan Lailatul Qadar. Terakhir, wa yahrumu, dan haram al-wisal, puasa wisal fis shaum, dalam puasa, yaitu puasa sambung 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut dan seterusnya, itu enggak boleh. Misalnya sahur hari Ahad, kemudian enggak makan belas sampai Senin maghrib, nah, berarti 2 hari puasa, enggak boleh ya. Maghribnya hari Ahad harus buka. Inilah yang dapat kita pelajari. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sebenarnya masih ada beberapa hal, tapi karena waktulah yang membatasi kita cukupkan sampai di sini. Untuk sesi yang kedua adalah sesi